sahabat Ruby, alhamdulillah akhirnya kita sudah sampai di Kabupaten Cirebon. Inilah. Hai, perkenalkan, aku adalah Sky dan ini adalah motor kesayangan aku, Ruby. Ini adalah perjalanan pertama aku melewati jalur Pantura. Setiap perjalanan menyimpan sebuah cerita. Bukan tentang seberapa jauh aku berkelana, melainkan tentang seberapa sabar aku melewati halang lintang sebuah perjalanan. Rasa takut yang membelenggu niatku untuk mencoba Pantura akhirnya bisa terlewati dengan penuh rasa suka dan bahagia. Panjangnya jalur Pantura serta panasnya cuaca akhirnya terbayarkan dengan keindahan negeri di atas awan Dieng. Ikuti perjalanan aku dan Ruby menyusuri panasnya udara angin Pantura agar dapat menikmati udara sejuk dataran tinggi Dieng. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Wah, berjumpa lagi ya bersama aku dan Ruby. Gimana teman-teman, kabarnya? Sehat semuanya? Mudah-mudahan selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Udah lama ya nggak ngonten ya. Oh ya, sahabat Ruby, kali ini aku akan mengajak teman-teman untuk ke suatu daerah, yaitu kemana ya? Kemana ayo? Dieng, ya Allah, kita mau ke Dieng. Ini disclaimer, ini aku baru banget pulang kerja, langsung gas kita. Kenapa aku pagi-pagi? Biar menghindari macet. Ya tapi kalau nggak tahu ya kalau hari Minggu ini macet atau enggak ya. Mudah-mudahan sih enggak. Cuman aku menghindari cuaca panas nanti di Pantura. Sebenarnya sih bukan pengen ke Dieng ya, aku penasaran sama jalur Panturanya. Kan waktu itu kan aku pernah bilang ke sahabat Ruby, gimana ya rasanya mengaspal di ini jalanan Pantura. Makanya di situ aku penasaran dan sekarang ada waktu kurang lebih seminggu, nggak lebih seminggu sih, paling 5 hari sampai 6 hari aku libur. Terus ya udah kita gas. Aku nggak tahu nanti maaf lampu merah tapi nggak apa-apa lah ya. Masih pagi ini. Jangan dicontoh ya sahabat Ruby ya. Terus tadi sampai mana tadi, lupa kan aku kan. Iya jadi gitu sahabat Ruby, aku itu mau ke Dieng sebenarnya, tapi aku nggak tahu ya nanti itu bakalan langsung sehari full sampai Dieng atau nanti kita transit. Soalnya aku lihat kondisi juga. Ada apa nih ya? Kenapa mogok atau apa nih? Perjalananku pagi ini dimulai dari kota Tangerang. Kota Tangerang adalah kota di mana aku dibesarkan sama emak bapakku tercinta. WKWKWK. Jarak tempuh yang harus aku lalui dari Tangerang menuju Dieng kurang lebih sekitar 470 km atau sekitar 13 jam lamanya di perjalanan. OMG, lama sekali. Secara geografi dan pemerintahan, kota Tangerang berlokasi di sebelah barat DKI Jakarta. Terbagi secara administratif menjadi 13 kecamatan dan 104 kelurahan. Dilalui oleh 3 sungai utama yaitu Sungai Cisadane, Kali Angke, dan Kali Cira. Menjadi lokasi Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta. Wow, keren! Nah teman-teman, sekarang kita udah di mana? Jakarta ya? Iyalah Jakarta, orang banyak gedung-gedung tinggi. Kita udah di Jakarta, terus ini aku kemana lagi nih? Paling nanti aku mau ngisi bensin dulu ya sahabat Ruby. Pagi-pagi gini banyak yang ini ya, banyak yang olahraga. Ini apa? Central Park ya? Iya nih Central Park CP. Udah berkedip tuh, lihat tuh.
Si Ruby aus, pengen minum ya kamu ya Ruby. Ntar ya kalau ada pom bensin nanti di depan kita ngisi bensin dulu. Ya, kita nggak usah lewat jalur busway, orang sepi ini. Nggak boleh sebenarnya, mau sepi mau macet. Nggak boleh lewat jalur busway. No ya. Jangan, tidak boleh. Ini kita masih lurus, ikutin jalan ini aja. Ya, lampu merah deh. Cepet banget ya lampu hijaunya. Bener gak sih ini lampu merah? Iya bener. Aku terakhir naik motor ke Jakarta itu ada kali ya kurang lebih 10 tahun yang lalu. Soalnya kan waktu itu aku masih PP mau ke mana, ke arah Cikarang. Dulu tuh aku sebenarnya kerja di salah satu pabrik yang ada di kota Tangerang. Terus habis itu dimutasi lah ke Cikarang. Ya udah, tiap minggu kalau itu libur aku pulang Tangerang, terus besoknya balik lagi ke Cikarang, kayak gitu aja terus. Tapi sekarang udah nggak kerja di sana lagi, jadi ya udah lupa jalan sini gitu. Jakarta berkembang dari pelabuhan perdagangan abad keempat menjadi megapolitan utama di Asia Tenggara. Transformasi namanya mencerminkan setiap era kekuasaan yang pernah bertengger di muara Sungai Ciliwung ini. Sunda Kelapa berdiri sejak abad keempat sampai dengan 1527. Kemudian Jayakarta, Batavia, Jakarta Tokobet Susi, ibu kota negara Indonesia berdiri sejak 1945 hingga sekarang. Setelah proklamasi kemerdekaan, Jakarta ditetapkan sebagai ibu kota negara. Pembangunan infrastruktur besar-besaran seperti Monumen Nasional atau disebut Monas, Gelora Bung Karno, dan kawasan bisnis modern dimulai pada era Presiden Soekarno hingga periode Orde Baru. Jakarta, kota metropolitan yang riuh, di mana sejuta mimpi dipertaruhkan setiap fajar. Di antara riuknya klakson deru mesin yang tak pernah sepi, Jakarta berdiri gagah sekaligus lelah. Gedung-gedung tinggi menjulang menggapai awan, menatap jejak aspal yang tak pernah benar-benar dingin. Namun, di minggu pagi ini suasana Jakarta berbeda. Kondisi yang biasa ramai hanya menyisakan beberapa warga yang sedang beraktivitas seperti bersepeda, lari, ataupun jalan santai. Langit mencerah seolah-olah menyambut hangat perjalananku dengan Ruby. Alhamdulillah saat ini aku dan Ruby sudah sampai di Jalan Pantura. Ternyata gini ya jalanan Pantura ya. Apa karena emang ini hari Minggu makanya sepi, atau emang kayak begini kondisinya sepi lalu lintasnya? Kemungkinan ini hari Minggu deh, nggak mungkin lah Pantura sepi ya nggak sih? Tetap di Jalan Pantura sejauh 88 km lagi menuju Jati Barang. Cepet ya, alhamdulillah ya. Bentar lagi kita mau sampai Cirebon. Kemungkinan nanti aku di Cirebon aja deh ininya, makannya, sarapan. Masih pagi juga tuh, jam 8.41. Tapi kan yang namanya sarapan kan emang pagi ya. Kalau siang ya namanya makan siang. Gak apa-apa. Kalau udah kayak begini bawanya pengen ngegas terus, ya gak sih? Sahabat Ruby gimana? Udah pada sarapan belum? Kan dari tadi kan udah aku tinggalin tuh. Kurang lebih berapa menit? 20-30 menit ada ya aku tinggal. Yang belum sarapan yuk, sarapan dulu yuk. Tapi di sini kondisinya ini ya, nggak terlalu panas. Apa mungkin karena masih pagi juga kali ya? Jadi nggak terlalu panas. Alhamdulillah kalau cuacanya nggak terlalu panas ya.
Karena aku setiap kali aku nonton di YouTube itu apa dari beberapa channel om-om senior itu kalau yang ngelewatin Pantura tuh katanya nggak tahan sama cuacanya yang begitu panas. Tapi ini alhamdulillah nggak begitu panas nih, alhamdulillah. Karena masih pagi, masih jam 8.42. Terus sejauh ini juga kontur jalanan juga alhamdulillah jalanannya mulus. Mulus ini jalanannya. Better lah ini daripada di daerah aku. Daerah aku mah buset dah, jalanannya ampun. Entahlah itu Kabupaten Tangerang sampai kapan Kabupaten Tangerang jalannya jelek kayak begitu ya. BD itu apa ya? Daerah mana ya plat nomor BD itu ya? Aku dari tadi itu belum melihat kendaraan bermotor yang berplat B. Kayaknya cuma aku doang, rata-rata tuh yang kayak terus habis itu T kayak gitu. Tadi mobil cuma satu doang tuh yang platnya B, selebihnya yaitu T. 88 kilometer berarti berapa jam ya? Berapa jam, Wak? 2 jam 49 menit lagi kita sudah sampai stasiun lagi. Sampai wilayah Cirebon. Semangat terus Ruby, semangat Ruby. Alhamdulillah aku dan Ruby diberikan kelancaran hingga akhirnya roda mungil Ruby berputar di atas aspal jalur Pantura. Roda mungil ini akan terus berputar sejauh kurang lebih dari 90 km. Untungnya cuaca saat ini sangat mendukung, udara yang sejuk, trafik lain yang masih sepi, serta aspal yang mulus membuat perjalanan ini menjadi lebih mengasyikkan. .37. Sekarang kita udah mau masuk daerah Cirebon. Apa udah masuk Cirebon ya? Kita di sini mapnya kita langsung ke kiri. Cirebon, Semarang, lurus. Sahabat Ruby, tadi aku agak sedikit kesasar. Aduh, gara-gara aku nggak pakai Google Map makanya jadi kesasar deh. Untungnya tadi sekalian ngisi bensin, jadi ya udah pakai map lagi deh. Ini aku langsung ke titiknya, ke mana tadi ya? Monumen 0 km Kajen. Dari sini, dari posisi saat ini 4 jam 23 menit lagi. 29 km lagi. Wow. Ya Allah, nggak nyampe-nyampe perasaan. Untungnya jalanannya tuh ini ya, enak. Aku review ya jalanan tadi di Pantura. Itu 90% mulus. Selebihnya banyak tambalan, tapi tambalannya tuh enak. Tambalannya tuh nggak yang kayak apa sih, menggunung kayak gitu. Pokoknya enak lah. Kalau untuk yang kayak pemula kayak gitu, kayak aku nih pemula kayak gitu masih aman-aman aja. Pokoknya jangan takut. Pantura itu nggak seseram yang kita tonton mungkin di YouTube gitu kan. Ya mungkin waktu itu banyak yang review jalanan hancur, ya mungkin pada saat itu lagi hancur gitu kan. Tapi untuk saat ini kondisi jalanan Pantura itu mulus 90%. Enak pokoknya. Jadi buat teman-teman sahabat Ruby yang mau ke daerah Jawa Tengah ngelewatin Pantura, pokoknya jangan takut untuk ngelewatin Pantura. Aman 100% untuk pemula. 4 jam 20. Bypass Jatibarang. Tadi padahal tuh banyak tuh yang ini, yang rombongan aku yang dari mana Jakarta yang plat B. Gara-gara aku nyasar jadi terpisah deh.
Ini jualan apa ya? Jualan tahu. Oh, banyak yang jualan tahu ya. Tahu apa sih? Tahu ceruk, tahu Garut kali ya. Dah, bismillahirrahmanirrahim. Yuk kita gas lagi. Semangat, semangat, semangat Ruby. Matahari sudah mulai tersenyum lebar, roda terus berputar, waktu pun terus berjalan. Namun, tekadku untuk sampai ke tempat tujuan sedikit perlahan sudah mulai melemah. Kehadiran jalan tol Trans Jawa telah menggeser peran utama Pantura. Filosofi Pantura kini meluas menjadi lambang nostalgia, perubahan zaman, dan pergeseran denyut ekonomi. Jalur lama ini menyisakan ruang perenungan tentang bagaimana sebuah kawasan beradaptasi ketika pusat keramaian beralih. Pukul 12.36 sudah sampai di Jawa Tengah. BTW aku belum sholat tahu. Nanti yang ada malah nggak sholat. Apa ini macet? Mobil-mobil baru semua ya ini ya. Macet Cendrawasih. Alhamdulillah ketemu macet, ketemu adem. Dari tadi tuh panas, macet. Ada apa ini macet? 50 meter belok kiri. Different town, same old people. Hightail to the road. Just don't wanna be cowboy. Tomorrow another show. I have seen many highways. I have played many songs. Oh, just tell me what you're thinking. Speak your mind. Ride a fast horse. Aduh, pengang kuping aku. Panas-panas begini, ya ampun. Orang pada tidur kayak diem di rumah ya, ini mah panasnya pada keliling. Ampun dah. Jadi orang yang mau ke mana-mana jadi macet nih, kejebak macet kan jadinya. Mana ya, lewat mana ya? Aduh, jantung aku kayak deg-deg.
Alhamdulillah jadi terhibur, jadi nggak ngantuk lagi lah. Selamat datang di Kabupaten Pemalang. Seneng banget udah sampai Pemalang. Alhamdulillah udah sampai Pemalang. Nah, ini waktu itu terakhir 2 hari yang lalu kan aku nonton YouTube, tapi aku lupa channel siapa ya. Dia nginep di Pemalang, dia transit dulu dia di Pemalang, baru sampai dia yang lanjutin. Macet lagi teman-teman. Ada apa ini? Macet terus. Setiap kali ada macet selalu tanya ada apa ini. Ya macet lah. Oh, perbaikan jalan lagi. Ya, untuk sahabat Ruby yang mau ke arah mana nih? Semarang, Pemalang, Semarang, pokoknya selalu berhati-hati ya. Fokus, jangan ngebut. Karena di sini ada beberapa titik yang sedang ada perbaikan jalan. Alhamdulillah, seenggaknya ya. Tuh, lihat. Tebel banget ya. Udah kayak habis kena ini gempa bumi. Untuk pemerintah setempat yang sudah ada niatan untuk memperbaiki jalan, mudah-mudahan kebaikannya menjadi apa ya, amal baik. Doa apa sih ini? Ya pokoknya itulah yang terbaik buat pemerintah sini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, ini adalah pemberhentian aku yang ketiga. Tadi ngisi bensin sebentar, full tank itu 50.000. Sekalian aku juga tadi sholat asar dulu biar tenang. Nggak berasa udah jam berapa nih? Jam 4 sore. Kita lanjutkan perjalanan kembali. Ayo Ruby, semangat Ruby, semangat Ruby, semangat Ruby. Go. 1 jam 2 menit lagi. Ini aku nge-map ke monumen 0 km Kota Kajen. Bismillahirrahmanirrahim. Faded signs where no one goes. Sky is burning in a crimson hue, chasing dreams I once outgrew. The wind hums a song I used to know. Kita ngelewatin rel kereta api lagi guys. Oh, tuh ada itu tuh. Ini buat ini kali ya, rel buat buat tebu. Aduh, pengangkut tebu tuh, lihat no. Pada pengangkut tebu. Udah kayak itu ya, kayak di film apa tuh namanya tuh? Film apa, Dendam Nyepelet kali.
Film apa sih? Lupa aku yang ceweknya si Erika itu tuh yang hot banget tuh. Lupa aku. Ya ampun jalanannya. Tuh. Wah, durian enak banget tuh, durian, sawo, jeruk, tebu. Keren ya hasil panennya ya. Hasil panennya bagus, enak-enak. Pada ngantri ya tebu. Wanginya tuh kayak gimana ya? Kayak manis banget gitu wanginya tuh. Ini persawahannya kayak di film apa tuh, yang film itu ya, yang film apa, zombie, film Indonesia yang itu, yang zombie Indonesia itu. Ini kan ya, iya nggak sih? Iya nih, ini nih yang banyak zombie di sini filmnya. Kajen, Semarang, Jakarta, kita belok kanan. Ya, ya Allah, indahnya, Masya Allah. Ketemu ini ya, ketemu apa sih namanya tuh, lokasi-lokasi yang tak terduga gitu kan, lokasi syuting. Terus habis itu kayaknya tadi juga yang tebu-tebu itu juga kayaknya itu deh, lokasi syuting juga deh itu. Senang banget ya Allah. Selamat datang di kawasan wisata Linggo Asri, Kabupaten Pekalongan. Sore pun menyapa. Tak terasa aku dan Ruby sudah melewati ratusan kilometer perjalanan. Diawali pagi hari yang sejuk, kemudian panasnya Pantura di siang hari, dan akhirnya sore pun menghampiri kami. Perjalanan jauh bukan sekedar tentang perpindahan fisik dari titik A ke titik B, melainkan sebuah proses transformasi diri. Dalam berbagai tradisi filsafat dan literatur, perjalanan panjang memuat makna mendalam tentang kehidupan. Memisahkan diri dari rutinitas dan lingkungan yang familiar memberi ruang bagi pikiran untuk bernafas. Jarak fisik menciptakan jarak mental, memungkinkanmu melihat persoalan hidup dengan sudut pandang yang lebih jernih dan jujur. Tujuan akhir memberikan arah, tetapi pengalaman, percakapan dengan orang asing, dan landscape yang dilewati sepanjang jalan, dialah yang membentuk kenangan serta kedewasaan. Bukan destinasi yang mengubah seseorang, melainkan setiap jengkal jalan yang ditempuh untuk sampainya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke sahabat Ruby, alhamdulillah diriku baru saja menunaikan ibadah sholat maghrib. Sekarang kita lanjutkan perjalanan kita kembali. Tadi alhamdulillah kita ketemu sama orang baik yang ngasih tahu arah
Kalau kita ini langsung ke ini aja, langsung ke mapnya, langsung ke Batur. Itu tadi tuh 1 jam 21 menit lagi. Semangat, semangat, semangat. Malam membatasi pandangan visual dari riuhnya dunia luar, memaksa perhatian beralih ke dalam diri atau self-reflection. Di saat inilah manusia jujur menghadapkan jiwanya pada cita-cita, penyesalan, dan evaluasi diri. Kegelapan malam sering memicu rasa takut akan hal yang tidak terlihat. Namun, berdamai dengan malam mengajarkan manusia untuk menerima ketidakpastian dan percaya bahwa kegelapan selalu meredup saat fajar tiba. Dieng Plateau. Ini kita belok sini. Dieng Plateau. Pokoknya untuk teman-teman yang mau ke Dieng tidak disarankan untuk malam-malam. Udah jangan pokoknya. udah minim penerangan, terus habis itu ada sebagian jalanan yang rusak, jadi minim resiko. Mending udah pagi-pagi aja tuh. Mungkin kalau pagi ke siang juga cuacanya nggak terlalu ini kali ya, nggak terlalu dingin. Ini asli dingin banget. Ini jari aku udah kaku banget ini, ya Allah. Bau Indomie. Bau Indomie. Tuh, kabut, berkabut. Aduh, hati-hati, berkabut. Ini enggak, kacanya ada. Berkabut. Aduh, dingin. Kayaknya orang-orangnya udah pada tidur deh, udah pada selimutan. Ya, ada itu tuh Pertamina, kita ngisi dulu. Mas Pertamak. Ya Allah ya Robbi. Full tank. Iya. Bentar. Oke, sok. Pas dingin banget, Mas. Gimana? Dingin banget. Belum ini Pak, nanti masuk jam Oh ya? 2, jam 3 itu baru. Ya ampun.
Ini kalau di sini sekitaran sini ada penginapan yang murah-murah nggak mas? Yang di sekitar titik nol itu ada, Pak. Oh ya? Ya. Oh yang dekat Dieng Plateau itu ya? Ya. Oke. Oke. Oke, udah dah. 40 menit. Backslide, Pak. Biasa lari kosong. Oke. Oh ya, aku rasa ini nanti nggak terlalu banyak ini aku ngerekam ya. Soalnya aku juga udah capek banget ini, sahabat Ruby. Pokoknya sahabat Ruby habis ini selamat beristirahat karena besok kan udah ini ya, udah hari Senin. Hari Senin saatnya kerja kembali, aktivitas kembali, sekolah lagi, kuliah lagi, ngajar lagi, apa lagi. Pokoknya selamat beraktivitas untuk besok ya, mudah-mudahan lancar semuanya. Terus yang apa? Lagi sakit segera disembuhkan, yang lagi sehat selalu jaga kesehatannya semuanya. Ya udah, aku pamit undur diri ya. Nanti begitu pas sampai Dieng kemungkinan nanti baru aku record kembali. Bye bye, selamat istirahat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Aku gini dulu nih, gini. Bye bye. Dadah, assalamualaikum. Pagi adalah riset alami. Setiap kali fajar terbit, manusia diberikan lembaran putih baru untuk memperbaiki kesalahan kemarin dan memulai kembali tanpa beban masa lalu. Terbitnya matahari mengajarkan bahwa tidak ada kegelapan ataupun badai yang abadi. Pagi adalah pengingat konkret bahwa harapan selalu ada dan kepastian fajar akan selalu menyulut cahaya setelah malam yang panjang. Pagi memegang ritme untuk keseluruhan hari, energi, keputusan, dan suasana hati yang dibangun di awal hari seringkali menentukan bagaimana seseorang merespon tantangan hingga malam tiba. Jika malam mengajarkan kita cara berhenti dan berdamai dengan diri sendiri, pagi hari menantang kita untuk bangkit, melangkah, dan mewujudkan potensi terbaik yang kita miliki.